Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dera Aditya dengan NPM 24100 Agak ngeblank sedikit ya, sampai NPM saya lupa sendiri. Saya lupa NPM saya sendiri. Nah, baiklah, jadi hari ini kita akan bahas tentang konstruktor, komutator. Hari ini kita akan bahas tentang metode konstruktor, komutator, dan aksesor. Jadi kita mulai dari metode konstruktor dulu ya. Apa itu metode konstruktor? Metode konstruktor itu adalah metode yang akan dipanggil terlebih dahulu ketika objek pertama kali dibuat. Jadi ketika kita jalankan new Patrick, maka metodenya akan otomatis dieksekusi seperti itu. Nah, bagaimana cara membuatnya? Cara membuatnya itu adalah kita harus memastikan nama metodenya itu sama dengan nama kelas. Jadi kalau nama kelasnya Patrick, maka nama metode konstruktornya harus Patrick juga seperti itu. Seperti ini. Misalnya kalau kita jalankan metode konstruktor ini, maka akan muncul misalnya halo begini bacam seperti itu, atas dulu halo begini bacam. Nah, maka ketika kita jalankan nah muncul ya halo begini bacam 3 kali. Loh, kok 3 kali? Iya, karena kita menjalankan karena kita membuat objek Patrick sebanyak 3 kali ya. Satu untuk Patrick 1 dan Patrick 2 dan untuk Patrick 3 seperti itu. Makanya halo begini bacamnya jalan 3 kali seperti itu. Nah, itu metode konstruktor ya. Jadi metode konstruktor itu pertama itu namanya harus sama dengan nama kelas, nama metodenya, dan yang kedua itu adalah metodenya dipanggil garis samaan dengan dipanggil langsung ketika objek dibuat. Apa fungsinya? Fungsinya adalah agar kita tidak perlu lagi mengetik 3 biji seperti ini setiap kali ingin mengisi nilai properti Patrick yang sudah ditemukan seperti ini. Kita tinggal isi saja langsung di dalam metode konstruktornya dengan cara, nah bagaimana cara mengisi parameter metode konstruktor? Kan sini misalnya kita punya parameter lokasi, lalu aksesoris, dan juga ekspresi seperti itu. Kita punya 3 parameter di metode konstruktor ini. Nah, tapi bagaimana cara mengisinya? Cara mengisinya adalah dengan lewat sini mengisinya. Nah, jadi mengisi parameter di metode konstruktor itu lewat sini. Lewat yang new Patrick ini kan kita new Patrick. Nah, kalau biasanya kita new Patrick itu kosongan saja. Nah, kali ini karena kita pakai metode konstruktor, jadi metodenya harus diisi. Nah, seperti itu. Nah, 3 biji. Kenapa 3 biji? Kenapa ada 3 parameter ya? Karena tadi kita set di konstruktornya 3 parameter. Jadi 3 parameter itu wajib diisi. Nah, maka itu harus kayak begini. Nah, ya tuh kalau misalnya tidak diisi parameternya yang 3 biji itu, maka dia akan error ketika kita buat objeknya, karena katanya ya kita baca sini errornya kok. Konstruktornya ya intinya dia tidak bisa dibuat katanya, karena kita tidak memasukkan 3 parameter yang sudah didefinisikan di konstruktor tadi seperti itu ya. Nah, dia mengharapkannya string 3 biji, jadi parameter pertama string, kedua string, dan ketiga string seperti itu. Ya, pokoknya dia error karena kita tidak isi parameter untuk konstruktornya seperti itu ya. Nah, tapi untuk kali ini kita hapus saja karena kita hanya akan menggunakan Patrick 1 untuk praktek kali ini. Jadi Patrick 1, Patrick 2 dan 3 kita hapus saja seperti itu ya. Ini juga kita nanti dulu dihapus. Nah, kan kita disuruh mengisi ini tuh. Kalau kita isi kosong gimana? Ya jalan. Tapi ingat, kalau kita tidak isi itunya apa? Kalau kita tidak mengisi properti Patrick, nanti kalau kita suruh Patrick perkenalkan diri, kan Patricknya bingung. Dia tidak tahu mau memperkenalkan diri bagaimana. Jadi dia munculin nol seperti itu ya. Nah, agar tidak nol, ya sudah kita isi. Ingat, parameter pertama dari apa? Parameter pertama itu adalah lokasi ya, sesuai dengan yang kita definisikan di sini. Berarti kalau kita tukar ini ya kita juga harus menukar value yang kita isi di sini seperti itu. Nah, tapi karena di sini kita parameter pertamanya adalah lokasi, sudah isi aja lokasi. Nah, di sini rumah struktur seperti itu. Lalu parameter kedua apa tadi? Parameter kedua adalah aksesoris. Sudah, berarti parameter kedua kita isi tidak ada. Kenapa tidak ada aksesorisnya? Seperti itu. Lalu parameter ketiga adalah ekspresi. Sudah kita isi ekspresinya tidur. Jadi Patrick tidak pakai aksesoris dan dia ada di rumah Stitford sambil tidur. Nah, ini kita hapus saja karena sudah tidak dibutuhkan lagi ya. Nah, sekarang kita jalankan. Harusnya kenapa ini? Kenapa masih error? Karena kan kita sudah isi. Kita sudah isi 3 parameternya, error sudah tidak ada error lagi, tapi kok ini masih nol? Iya, karena kita lupa mengisi lagi, kita lupa meneruskan, lebih tepatnya meneruskan value yang kita isi di metode constructor itu ke properti daripada objeknya. Bagaimana cara meneruskannya? Itu dengan cara seperti ini ya. Dislokasi sama dengan lokasi. Di apa tuh namanya, di aksesoris sama dengan aksesoris.
Nah, lalu kita isi apa lagi ya? Isi this ekspresi sama dengan ekspresi. Nah, apa tuh maksudnya? Maksudnya itu adalah begini. Kita mengisi properti lokasi dengan value yang berasal dari parameter lokasi yang ada di constructor. Jadi lokasi ini tuh berbeda ya dengan lokasi yang ini. Kalau lokasi yang ini tuh adalah properti dari objek, sedangkan lokasi yang ini berasal dari ya properti metode constructornya. Yang mana kita isi itu dari sini tadi ya kita isi value-nya seperti itu. Jadi begini cara mengisi properti daripada objek dengan value yang kita isi melalui constructor seperti itu. Nah, setelah kita jalankan, harusnya sudah tidak error. Nah, sudah tidak error ya, karena kita sudah isi, sudah kita teruskan ke properti, sehingga kalau Patrick memperkenalkan diri itu tidak error. Nah, itu adalah constructor. Lalu selanjutnya adalah metode, apa tadi? Mutator ya, metode mutator. Metode mutator, biasanya, nama metodenya itu diawali dengan point. Atau bahkan mungkin wajib point. Kenapa? Karena mutator itu fungsinya hanya untuk mengubah nilai. Jadi dia tidak mengembalikan nilai, melainkan hanya mengubah nilai. Maka dari itu metodenya metode point, bukan metode yang anti ke datanya itu. Nah, jadi misalnya di sini, oh ya, dan metode mutator itu biasanya nama metodenya diawali dengan kata set. Gitu. Jadi misalnya kalau kita ingin membuat metode untuk mengubah properti lokasi, sudah kita buat misalnya set lokasi seperti itu. Seperti ini. Ingat bagaimana cara mengubahnya? This lokasi ini sama dengan nah sama dengan apa? Apa sama dengan apa? Nah, sama dengan lokasi gitu. Seperti itu. Nah, jadi metode mutator itu juga wajib punya satu parameter minimal untuk menampung nilai yang kita isi agar bisa ditimpa ke ke properti kita yang ada di objek seperti itu. Nah, misalnya di sini saya ingin ganti ya. Yang awalnya Patrick itu ada di rumah Squidward seperti yang kita isi di constructor, di tengah jalan itu saya ingin ganti dia ke rumah SpongeBob misalnya. Nah, caranya itu tinggal kita panggil saja Patrick 1. Apa nama pangsilnya tadi? Set lokasi seperti itu. Sini kita isi jadi rumah SpongeBob ya. Nah, tergantung jadi rumah SpongeBob ini karena tergantung jadi rumah SpongeBob. Apakah yang terjadi? Yang terjadi adalah value ini akan diteruskan ke parameter set lokasi, lalu akan diteruskan lagi ke sini, lalu akan diteruskan lagi ke variabel ke properti objek seperti itu. Harusnya kalau dia berhasil diteruskan kalau dia berhasil maka lokasi Patrick yang sudah kita buat di rumah Squidward tadi akan ketimpa jadi rumah SpongeBob. Kita cek saja, kita run ya. Sini jadi rumah SpongeBob. Jadi bukan rumah Squidward lagi ya, karena kita sudah timpa menjadi rumah SpongeBob. Nah, sering-seringlah menimpa. Nah, jadi kita sudah ganti jadi rumah SpongeBob seperti itu. Tapi apa yang terjadi kalau misalnya kita timpanya belakangan? Jadi kita menimpanya itu setelah dia memperkenalkan diri. Apa yang terjadi? Ya, maka ketahuan dia akan tetap di rumah Squidward ya. Karena kan kita suruh Patrick memperkenalkan diri dulu, baru kita timpa itunya lokasinya. Jadi urutan itu penting. Nah, kalau ada metode untuk mengubah properti, maka harusnya ada metode juga untuk mengambil nilai properti seperti itu atau nilai-nilai lain yang ada di metode. Nah, itu namanya metode aksesor. Nah, jadi kalau metode untuk mengubah nilai di objek tadi itu adalah mutator. Kalau yang mengambil nilainya itu adalah aksesor. Atau biasanya dibilang metode getter dan metode setter. Nah, kalau metode setter atau metode asesor itu nama metodenya diawali dengan get. Jadi kalau mutator itu set, kalau asesor itu get. Karena kan ingin mengambil nilai ya sudah get namanya. Nah, karena dia mengambil nilai, yang berarti dia metodenya mengembalikan sesuatu kan. Nah, kita harus definisikan tipe datanya apa, sesuatu yang ingin dikembalikan oleh metode itu. Maka dari itu metodenya itu harus punya tipe data di awalnya. Jadi harus ada tipe data di awalnya. Misalnya di sini kita ingin mengembalikan lokasi. Ingat lokasi itu tipe datanya adalah string. Yang berarti ketika metode itu mengembalikan string, ketika metode itu mengembalikan lokasi, maka dia harus bertipe string. String get lokasi seperti itu. Seperti ini, seperti itu. Apakah kita perlu mengisi parameter? Bisa, tapi untuk kali ini tidak perlu ya. Jadi itu bukan suatu kewajiban kalau di metode aksesor. Cara mengembalikannya bagaimana? Ya tinggal tulis saja return this lokasi. Begitu. Ingat dislokasi itu berarti lokasi yang ada di properti. Maksudnya dislokasi itu adalah properti lokasi dari objek. Itu. Sekarang kita jalankan metode get lokasi itu di sini ya. Patrick nih biar lebih. Nah di sini misalnya saya lihatkan dari mutator.
Yang di sini tuh asesor. Trik satu, get lokasi. Sekarang kita jalankan. Apakah akan terjadi sesuatu? Tidak ada. Kalau tidak terjadi apa-apa. Nah, karena ingat ketika kita menjalankan metode get lokasi, yang terjadi adalah kita mengembalikan nilai daripada properti lokasinya dari suatu objek tersebut, misalnya. Tapi kita tidak tampilkan, makanya dia muncul kemana-mana lokasinya. Nah, kita tampilkan. Cara menampilkannya adalah kita masukkan saja ke dalam apa namanya, ke dalam metode print line. Ini sebijian ini kita masukkan saja kan tadi itu titik koma aja ditutupin juga. Nah, kita masukin saja ke dalam sini ya, ke dalam metode print line. Artinya sekarang dia baru muncul. Nah, muncul rumah SpongeBob. Jadi kalau tidak di kalau tidak di print ya tidak muncul apa-apa seperti ya. Nah, inilah metode asesor. Kalau kita jalankan asesor ini tuh sebelum mutator, apakah yang akan muncul itu adalah rumah Squidward atau yang muncul itu adalah rumah SpongeBob seperti itu. Langsung saja kita run dan ternyata yang muncul adalah rumah Squidward. Kenapa? Karena seperti yang saya bilang tadi, sesuai urutannya kita itu mengambil lokasi Patrick terlebih dahulu, baru kita ubah dia lokasinya menjadi rumah SpongeBob. Maka dari itu ketika kita panggil lokasi Patrick, dia munculnya rumah Squidward, bukan SpongeBob. Nah, dan di sini ya di sini dia masih rumah SpongeBob karena dia kita mengubah rumahnya jadi SpongeBob terlebih dahulu, baru kita nyuruh Patrick perkenalkan diri. Jadi seperti itu ya urutan penting pokoknya. Nah, kurang lebih itulah asesor dan mutator. Sebenarnya masih banyak penjelasan yang lebih detail tentang asesor dan mutator, tapi saya rasa untuk sekarang ini sudah cukup, gitu ya. Agak setidaknya kita bisa membedakan apa itu metode asesor dan mutator dan bagaimana cara membuatnya seperti itu. Nah, jadi itu saja yang bisa saya jelaskan. Jika saya ada salah dalam ucapan dan informasi yang disampaikan, mungkin saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.